Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel bersama saya Ayu Melida dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arnit. Pada video kali ini saya akan membahas tentang oksigen terlarut. Yuk ikuti video ini sampai habis. Oksigen terlarut, disolved oksigen atau biasa disingkat DO, merupakan salah satu tolak ukur penting dalam analisis kualitas air. Semakin besar nilai DO pada air, mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, jika nilai DO rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut telah tercemar. Kenapa oksigen terlarut itu penting? Karena sama seperti manusia, semua makhluk yang hidup di air, mulai dari ikan, udang, kepiting, sampai cacing yang mengubur diri dalam lumpur, membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Bedanya manusia menggunakan paru-paru untuk menghirup oksigen dari udara, sedangkan cacing, ikan, kepiting, dan hewan air lainnya menggunakan insang untuk mendapatkan oksigen dari air. Cara kerjanya yaitu saat air bergerak melintasi insang, oksigen akan dipisahkan dari air dan masuk ke dalam darah. Insang akan bekerja lebih baik ketika ada banyak oksigen dalam air. Jika kadar oksigen terlarut menurun, akan sulit bagi ikan untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Ada beberapa faktor yang menyebabkan DO. Ada faktor biologi dan fisika. Pada faktor fisika, yang dapat mempengaruhi DO adalah salinitas, suhu, dan temperatur. Lalu, bagaimana cara mengetahui kadar oksigen terlarut dalam air? Kadar oksigen terlarut dalam air dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu dengan cara titrasi atau dikenal sebagai metode Winkler dan dengan menggunakan alat elektronik yaitu DO meter. Kemudian, apa yang membedakan BOD dengan DO? Jadi, BOD ini atau biasa disebut biological oxygen demand, di mana BOD ini merupakan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurangi bahan organik di dalam air. Kemudian, bagaimana cara menanggulangi kekurangan kadar oksigen terlarut? Yang pertama, menurunkan temperatur air, di mana jika temperatur turun, maka kadar oksigen terlarut akan naik. Yang kedua, mengurangi kedalaman air, di mana semakin dangkal air, maka kadar oksigen terlarut akan meningkat karena proses fotosintesis meningkat. Kemudian, yang ketiga, mengurangi bahan organik. Karena jika banyak bahan organik, maka kadar oksigen terlarutnya
akan rendah. Jadi, sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-like dan di-share ya kawan-kawan, biar kita saling berbagi ilmu. See you again. Assalamualaikum.